Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan yang kelima ini, kita akan memasuki tasrif istilahi bab pertama, yaitu wazan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Namun, seperti biasa, sebelum kita memasuki tasrif istilahi bab pertama, fa'ala yaf'ulu, kita akan sedikit mengulang apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Setelah kita jelaskan bahwasannya tasrif atau sorof terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah istilahi, yang kedua adalah lugawi. Istilahi adalah tasrif dari fi'il madhi sampai isim alat. Sedangkan lugawi adalah tasrif berdasarkan dhamir. Tasrif istilahi kita telah sebutkan. Ketika kita mentasrif tasrif istilahi, kita akan mengenal dengan istilah tasrif usul. Tasrif usul. Apa itu tasrif usul? Tasrif usul adalah patokan dalam mentasrif secara tasrif istilahi. Tasrif usul adalah tasrif atau patokan untuk mentasrif secara istilahi. Apa itu tasrif usul? Saya ulangi, patokan untuk mentasrif secara istilahi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun. Ini namanya tasrif usul. Fa'ala fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari', fa'lan masdar, fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul, uf'ul fi'il amr, la taf'ul fi'il nahi, maf'alun isim zaman, mif'alun isim alat. Ini adalah tasrif usul, patokan ketika kita mempelajari tasrif istilahi. Sekarang kita akan memasuki tasrif istilahi bab pertama. Pelajaran kelima. Tasrif istilahi bab pertama. Bab pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Saya ulangi. Wazan dalam ilmu shorof ada berapa? 22. 22. Yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Lihat di sini. Fa'ala yaf'ulu. Ini bab pertama. Coba kita baca di atas. Fi'il madhi artinya telah, fi'il mudhari sedang, isim masdar abstrak, isim fa'il artinya pelaku, isim maf'ul artinya korban, fi'il amr artinya perintah, fi'il nahi artinya larangan, isim zaman artinya waktu, isim alat artinya alat. Ini kemarin apa namanya? Tasrif usul. Coba kita baca bab pertama. Ini bab pertama. Wahid, isnen, salasah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun. Ulangi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun. Ini harus hafal. Bab pertama. Hafalnya dikit-dikit. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Sampai di sini. Fa'ilun maf'ulun. Ulangi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun. Coba diulang dari awal. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun. Ulang. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun. Ya, ini bab pertama. Fa'ala yaf'ulu. Masih ingat kedudukannya apa? Coba kita lihat. Fa'ala fi'il madhi, telah
Jadi fa'ala itu fi'il madhi artinya telah. Yaf'ulu fi'il mudhari sedang, artinya sedang makan dan seterusnya. Fa'lan masdar abstrak. Abstrak itu atau masdar itu kata kerja yang tidak terkait dengan waktu. Fa'ilun isim fa'il pelaku. Jadi isim fa'il itu artinya pelaku. Maf'ulun isim maf'ul korban. Jadi maf'ul itu kedudukannya isim maf'ul artinya korban. Uf'ul fi'il amr perintah. Jadi uf'ul itu kedudukannya fi'il amr artinya perintah. Makanlah contohnya. La taf'ul fi'il nahi larangan. La taf'ul itu kedudukannya fi'il nahi artinya larangan. Maf'alun isim zaman waktu. Isim zaman artinya waktu. Mif'alun isim alat. Alat. Ini harus hafal. Sama kan dengan tasrif apa? Tasrif usul. Karena tasrif usul adalah patokan. Kalau kita hafal tasrif usul, maka mau bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sampai 22 sama. Kembalinya ke tasrif usul. Kembalinya ke tasrif apa? Usul. Coba kita baca hafalan pertama. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun mif'alun. Ini harus hafal. Ini bab berapa? Bab 1. Harus tahu kedudukannya juga. Fa'ala fi'il madhi. Fa'ala itu adalah fi'il madhi. Fa'ala fi'il madhi. Yaf'ulu fi'il mudhari. Fa'lan masdar. Fa'ilun isim fa'il. Maf'ulun isim maf'ul. Uf'ul fi'il amr. La taf'ul fi'il nahi. Maf'alun isim zaman. Mif'alun isim alat. Ini hafalan kedua. Jadi menghafal bab 1 plus kedudukannya. Hafalan ketiga, menghafal bab 1 plus kedudukannya plus maksudnya atau artinya. Fa'ala fi'il madhi telah. Jadi fa'ala itu kedudukannya fi'il madhi. Fa'ala kedudukannya fi'il madhi artinya telah. Fa'ala fi'il madhi telah. Yaf'ulu fi'il mudhari sedang. Fa'lan masdar abstrak. Fa'ilun isim fa'il pelaku. Maf'ulun isim maf'ul korban. Uf'ul fi'il amr perintah. La taf'ul fi'il nahi larangan. Maf'alun isim zaman waktu. Mif'alun isim alat. Alat. Berarti setiap kali bab sorof kita harus menghafal 3 ini. Satu apanya? Babnya. Bab 1, fa'ala yaf'ulu fa'lan, dan seterusnya. Harus hafal juga kedudukannya. Karena kalau cuma hafal babnya, nggak tahu kedudukannya, nanti nggak tahu fungsinya. Apa kedudukan? Tadi, fa'ala fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari. Yang kedua nih, hafalan kedua. Hafalan ketiga, harus tahu artinya. Fi'il madhi itu artinya apa? Telah. Jadi, fa'ala fi'il madhi, telah, dan seterusnya. Ya, kita ulangi sekarang. Bab 1, fa'ala yaf'ulu. Wahid, isnin, salasah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun mif'alun. Ya. Setelah kita hafal wazan bab 1, sekarang kita lihat contohnya. Di antaranya nasara yansuru. Coba dihafal. Nasara yansuru nasron. Nasirun mansurun. Unsur la tansur. Mansorun minsorun. Kalau pemirsa sudah mengetahui atau sudah hafal bab pertama, maka contoh-contohnya tinggal mengikuti saja. Lihat. Nasoro fa'ala. Yansuru yaf'ulu. Nasron fa'lan. Sama semua. Jadi kalau hafal bab 1, maka kata kerja yang masuk dalam bab 1 otomatis tinggal mengikuti saja. Sekarang kita hafal contoh nasoro. Nasoro yansuru nasron. Nasirun mansurun. Unsur la tansur. Mansorun minsorun. Coba ulang. Nasoro yansuru nasron. Nasirun mansurun. Unsur la tansur. Mansorun minsorun. Ini contoh kata kerja nasoro. Sekarang contoh kata kerja
Yang berikutnya nadhara. Wahid, isnan, salasah. Nadhara yanzuru nadron, nadhirun, mandurun, undur, la tandur, mandorun, mindorun. Harus dihafal itu. Nadhara yanzuru nadron, nadhirun, mandurun, undur, la tandur, mandorun, mindorun. Sekali lagi, kalau jenengan hafal tasrif usul, maka otomatis setiap bab sorof itu tinggal mengikuti saja. Sekarang kita lihat. Nasoro yansuru nasron. Nasron, kedudukannya apa? Fi'il madhi. Artinya telah menolong. Berarti nasoro artinya telah menolong. Telah menolong, nasoro. Yansuru fi'il mudhari, sedang. Berarti yansuru artinya sedang menolong. Nasron artinya kedudukannya isim masdar, artinya abstrak, sama artinya menolong juga. Tapi tidak ada kaitannya dengan waktu. Kalau kata kerja ada kaitan dengan waktu. Nasirun kedudukannya isim fa'il, pelaku, berarti nasirun yang menolong. Nasirun yang menolong. Mansurun kedudukannya isim maf'ul, artinya korban. Berarti mansurun artinya yang ditolong. Mansurun artinya yang ditolong. Unsur itu artinya fi'il amr, perintah. Berarti unsur artinya apa? Tolong, tolonglah. Unsur, tolonglah, perintah. Latansur fi'il nahi, artinya larangan. Berarti latansur artinya jangan kamu tolong. Nilatansur, jangan kamu tolong. Mansurun itu isim zaman, waktu. Berarti artinya waktu menolong. Mansurun waktu menolong. Minsorun kedudukannya isim alat. Berarti minsorun alat untuk menolong. Lihat fungsi dari ilmu sorof. Dari satu kata nasoro, menolong, kita jadi tahu apa artinya sedang menolong, apa menolong atau pertolongan, apa kalau seandainya apa artinya nasirun, apa artinya mansurun, oh ternyata yang ditolong dan seterusnya. Ini musorof. Jadi satu kata menjadi berbagai macam kata dan menjadikan kita semakin mudah dalam belajar bahasa Arab. Karena dengan satu kosakata kita akan menguasai banyak kosakata yang lain. Coba kita ulangi. Nasara yansuru nasron, nasirun mansurun, unsur la tansur, mansurun minsurun. Yang ini pun sama. Nadhara artinya melihat. Berarti kalau nadhara fi'il madhi telah melihat. Yanduru sedang melihat. Tadi yanduru artinya sedang melihat. Nadron penglihatan atau melihat, tapi tidak ada kaitannya dengan waktu. Nadhirun orang yang melihat karena isim fa'il. Mandurun yang dilihat karena isim maf'ul, objek. Undur lihatlah karena kata kerja perintah. La tandur jangan kamu lihat karena kata kerja larangan. Mandorun waktu melihat karena isim zaman. Mindorun alat untuk melihat karena isim alat. Ini fungsinya ilmu sorof. Sekarang kata kerja apa saja yang masuk ke dalam bab 1? Di antaranya nasoro yansuru artinya menolong. Berarti kalau kita mendapati kata nasoro yansuru ini masuknya ke bab berapa? Bab 1. Karena sama, nasoro yansuru fa'ala yaf'ulu. Nasoro yansuru fa'ala yaf'ulu. Yang kedua, nadhara yanzuru melihat. Lihat, nadhara yanzuru fa'ala yaf'ulu. Contoh yang lain, kataba yaktubu menulis dan contoh-contoh yang lain. Intinya kata kerja ini masuknya ke dalam bab berapa? Bab pertama. Bab pertama yaitu fa'ala yaf'ulu. Sekarang kita masuki latihan. Terjemahkan kata-kata berikut. Yansuru, apa artinya? Sebelum kita tahu artinya, kita harus tahu dulu kedudukannya. Yansuru, kedudukannya apa? Yansuru, kedudukannya apa? Fi'il mudhari. Nasara yansuru, nasara yansuru fi'il mudhari.
Nasoro artinya menolong. Berarti yansuru artinya sedang menolong. Sedang menolong. Karena fi'il mudhari'. Berikutnya, nasirun. Kalau kita baca kitab ini, ada kata nasirun. Apa arti nasirun? Nasirun, kita harus tahu kedudukannya. Seperti tasrif, nasoro yansuru nasron, nasirun. Oh, nasirun berarti isim fa'il. Berarti nasirun isim fa'il pelaku, berarti artinya apa? Yang menolong. Nasirun yang menolong. Mansurun. Dari kata apa? Nasoro. Dari kata nasoro artinya menolong. Nah, mansurun kedudukannya apa? Coba di tasrif. Nasoro yansuru nasron nasirun mansurun. Oh, mansurun. Mansurun itu adalah apa? Isim maf'ul korban. Berarti mansurun artinya apa? Yang ditolong. Lihat. Dengan ini kita jadi tahu arti dari kata yang surun, nasirun, mansurun, dan seterusnya. Lihat latihan berikutnya. Undur. Dari kata apa? Nadhoro. Undur dari kata nadhoro. Kedudukannya apa? Ditasrif. Nadhoro yanduru, nadron, nadirun, mandurun. Undur. Apa undur? Fi'il amr, perintah. Berarti undur artinya apa? Perintah. Dari kata melihat. Berarti apa? Lihatlah. Lihatlah, undur. Kemudian mandorun. Mandorun, dari kata nadoro, melihat. Kita harus tahu kedudukannya. Cara mengetahui kedudukannya, kita baca tasrifnya. Nadoro yanduru nadron, nadirun, mandurun, undur, latandur, mandorun. Apa mandorun? Mandorun isim zaman. Berarti isim zaman keterangan waktu dari kata melihat. Berarti apa? Waktu melihat. Berarti mandorun itu artinya waktu melihat atau tempat melihat. Mindorun dari kata nadoro juga. Kedudukannya apa? Sekali lagi kita harus tasrif lagi. Mindorun ini kedudukannya isim alat. Berarti mindorun artinya apa? Alat untuk melihat. Lihat betapa pentingnya ilmu sorof. Dengannya kita semakin kaya dengan kosakata. Dengannya pula kita menjadi tahu arti dari kata turunan dari kata kerja nasoro, nadoro, kataba, dan seterusnya. Ini ringkasan dari bab pertama, tasrif istilahi, bab pertama, yaitu wazannya apa? Fa'ala yaf'ulu. Apa yang perlu dihafal? 3 yang perlu dihafal. Yang pertama, wazannya. Yang kedua, wazan plus kedudukannya. Yang ketiga, wazan kedudukan plus artinya atau maksudnya. Yang pertama, wazannya. Yang pertama, fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Ini wazannya. Yang kedua, wazan plus kedudukannya. Karena kalau kita hafal wazannya toh, nggak hafal kedudukannya, nggak tahu kedudukannya apa. Apa kedudukan? Lihat. Nasara fi'il madhi, yansuru fi'il mudhari, nasron masdar, nasirun isim fa'il, mansurun isim maf'ul, unsur fi'il amr, latansur fi'il nahi, mansurun isim zaman, minsurun isim alat. Ini yang kedua, harus hafal wazan plus kedudukannya. Yang ketiga, harus hafal wazan kedudukan plus arti. Karena kalau hanya hafal wazannya, hafal kedudukannya, tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya, susah. Contohnya, fa'ala fi'il madhi telah, yaf'ulu fi'il mudhari sedang, fa'lan masdar abstrak, fa'ilun isim fa'il pelaku, maf'ulun isim maf'ul korban, uf'ul fi'il amr perintah, lataf'ul fi'il nahi larangan, maf'alun isim zaman waktu, mif'alun isim alat. Ini 3 PR buat kaum muslimin dan muslimat yang ikut belajar bahasa Arab. Yang apa? Yang pertama, hafal apanya? Wazannya. Fa'ala yaf'ulu sampai akhirnya. Yang kedua, hafal kedudukannya. Fa'ala fi'il madhi sampai akhirnya.
Yang ketiga, hafal wazan, kedudukan plus arti. Fa'ala fi'il madhi, telah, sampai akhirnya. Ini bab yang pertama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita dalam belajar bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.